Okey, kita dengarkan sedikitlah orang kata pengalaman Dr. Mualimi ni. Dipersilakan Dr. Mualimi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Terima kasih Dr. Fauzia. Yang saya hormati Associate Professor Dr. Nur Hamimi, Ustaz Haryadi Yahya, Ustaz Albert Nasir, dan semua yang hadir pada sesi pagi ini. Alhamdulillah, saya diminta untuk memberikan sedikit ucapan atau pengalaman saya sebagai seorang pensyarah atau dosen di USIM. Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Muallimin Muhammad Syahid. Saya berasal dari Pekanbaru, Riau sebenarnya. Telah berkhidmat sebagai pensyarah, sebagai dosen di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia sejak tahun 2014. Jadi ini adalah masuk tahun yang ke-7 saya sebagai dosen di Fakulti Syariah dan Undang-Undang, atau istilahnya kalau di Indonesia Fakultas Syariah dan Hukum. Jadi alhamdulillah sejak 6 tahun yang lalu pengalaman sangat menarik dan banyak di USIM. Jadi seperti yang diterangkan oleh Profesor Madya Dr. Nur Hamimi tadi, dan juga keterangan dari penjelasan dari Dr. Fauzia, USIM adalah salah satu destinasi tujuan untuk melanjutkan pendidikan di peringkat universiti yang sangat sesuai untuk siswa-siswa, pelajar-pelajar di Asia Tenggara khususnya di Indonesia. Karena di USIM ini meskipun kampus yang di bawah pemerintah ataupun universiti awam, tetapi bahasa ataupun statusnya adalah international campus, karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab, Inggris selain bahasa Melayu sendiri. Jadi kalau tadi pesantren di Mekah adalah merupakan satu pesantren yang mempunyai falsafah yang sama dengan USIM sepertinya, karena integrasi tadi itu terpadu, maka sangat sesuai kalau seandainya ada kesempatan untuk anak-anak santri, siswa-siswa di pesantren terpadu sampai Mekah ini diberi kesempatan, diberi peluang, dibuka minda mereka untuk bisa melanjutkan studi di peringkat university di kampus USIM ini. Jadi USIM sangat lengkap, membawa falsafah integrasi ilmu nakli dan akli dengan fakultas-fakultas yang cukup lengkap tadi. Jadi untuk saya sendiri misalnya Fakultas Syariah dan Undang-Undang, Fakultas Syariah dan Undang-Undang, yang ada 3 jurusan tadi, 3 program studi, prodi istilahnya. Satu adalah Syariah dan Undang-Undang, kemudian yang kedua tadi Fiqh dan Fatwa, sama dengan kalau di Indonesia S1 Ahwal Syakhsiyah. Kemudian yang ketiga Syariah dan Halal Industri. Jadi 3 prodi ini adalah untuk mahasiswa yang mereka ingin mendalami ilmu-ilmu syariah dan hukum atau syariat dan undang-undang, dan mereka yang ingin mendalami fiqh, syariah secara keseluruhan, serta halal. Jadi mereka yang minat di bidang ini, Fakultas Syariah dan Undang-Undang adalah tempatnya. Dan keadaan pembelajaran di USIM di hampir fakultas semuanya adalah menggunakan 3 bahasa tadi itu. Jadi kesempatan untuk pelajar-pelajar di Indonesia ketika mereka tidak berkesempatan untuk belajar di Eropa atau di Arab atau di Amerika yang menggunakan bahasa Arab langsung ataupun bahasa Inggris langsung, tetapi di USIM kesempatan untuk menguasai 2 bahasa utama dunia itu sangat terbuka lebar, karena semua subjek yang diajarkan
dia hanya ada dua. Kalau tidak Arab, Inggris. Bahasa Melayu ini adalah bahasa komunikasi antara mahasiswa, antara dosen dengan mahasiswa kalau diperlukan. Tapi untuk bahasa di kampus, bahasa di kelas, bahasa buku, Arab dan Inggris. Jadi eksplorasi atau pendedahan tentang bahasa internasional ini sangat baik, dan kalau digunakan kesempatan yang ada, kalau misalnya berpeluang untuk belajar di USIM, memang bisa menjadi alternatif lain kalau mahasiswa itu tidak belajar di Arab ataupun di Amerika ataupun di Eropa, karena bahasa Arab dan Inggris sangat ditekankan di USIM, dan juga pelajar-pelajarnya akan bersama-sama dengan dosen-dosen yang berbagai. Contohnya di Fakultas Syariat dan Undang-Undang sendiri ada berbagai dosen dari berbagai negara. Contohnya ada dari Yaman, dari Sudan, dari Afrika, dari Filipina, dan dari Indonesia sendiri. Dan pelajarnya pun berbagai. Jadi kesempatan untuk merasakan internasionalisasi, merasakan bersama-sama dengan mahasiswa internasional, dosen-dosen internasional, kondisi belajar dan pembelajaran yang internasional itu ada di USIM. Di samping yang tidak dinafikan atau yang menjadi unggulan USIM adalah integrasi ilmu nakli dan akli itu. Jadi kalau fakultas-fakultas lain mereka akan mengadopsi ilmu-ilmu nakli karena mereka adalah sains, tapi yang di Fakultas Islamic Studies ini mereka akan mengintegrasikan, mengadopsi ilmu-ilmu sains. Contohnya tadi misalnya jurusan Quran tetapi ada multimedia, ada misalnya manajemen dan sebagainya. Jadi seimbang di situ. Maksudnya pelajar yang belajar di USIM ini akan seimbang di antara dunia dan akhirat, dan mereka akan menjadi seorang personality yang balance personality of Muslim. Karena bukan hanya agama saja mahir, tetapi dunia pun akan mahir insya Allah. Dan bukan hanya mahir di dunia, tetapi agama pun kuat. Oleh sebab itu banyak calon-calon dokter di USIM, atau calon-calon dokter gigi di USIM, atau calon-calon insinyur di USIM, mereka juga penghafal Al-Quran, atau mereka bisa menjadi seorang ustadz, bisa memberikan ceramah dalam agama, sedangkan mereka adalah profesional, seorang dokter atau seorang insinyur dan sebagainya. Itu kelebihan di USIM insya Allah. Dan yang di fakultas-fakultas agama misalnya, mereka backgroundnya agama, pandai syariah, pandai Quran Sunnah, tetapi mereka ada kemahiran lain. Contohnya mereka ada kemahiran multimedia, mereka mempunyai skills yang bagus di IT, di bioteknologi, food science dan sebagainya. Karena ada program-program minor atau istilahnya elective program yang mereka akan pilih ketika belajar selama 4 tahun. Ada program-program yang akan mereka pilih selain program utama yang mereka belajar. Contohnya kalau misalnya fiqh dan fatwa, mereka akan ambil satu elective subjek yang namanya misalnya food science atau ICT atau misalnya yang lain-lain. Jadi ini adalah merupakan kelebihan USIM, di samping tempat yang insya Allah tidak jauh. Dari Padang langsung bisa ke KLIA hanya beberapa jam, kemudian dari KLIA ke USIM hanya 20 menit saja. Jadi mudah-mudahan kesempatan nanti untuk anak-anak siswa-siswa pesantren terpadu Serambi Mekah ini terbuka lebar untuk bisa mempunyai peluang menyambung pengajian, meneruskan studi di perguruan tinggi yang dipilih, yaitu di Universiti Sains Islam Malaysia nanti insya Allah. Jadi itu yang mungkin bisa sedikit saya berikan gambaran tentang suasana belajar dan juga bagaimana mahasiswa dan dosen-dosen di USIM serta program-programnya. Begitu Dr. Fauzia. Okay. Terima kasih.
Sama-sama. Terima kasih Dr. Mualimin atas Sama-sama. masa dan juga perkongsian yang diberikan. Moga anak-anak di pesantren Serambi Mekah ni bersemangat dah lah. Kita nampak dah ada Dr. Mualimin kat sini. So nanti kalau datang menyambung pengajian di Fakulti Syariah dan Undang-Undang, boleh jumpa Dr. Mualimin.